Di hari pertama, aku langsung dikelilingi sama lautan yang luas banget tanpa ada daratan sama sekali. Aku cuma modal perahu dan sebuah chest yang isinya ya lumayan lah, ada kentang beracun, sedikit kayu, sama kapak batu. Maka dari itu, mari kita berkeliling dan berpetualang. Aku mengarungi lautan rumput laut. Hari pertama dimulai dengan perjuangan, dan aku terdampar di tengah lautan. Hanya ada arus yang membawaku entah kemana. Jika aku tidak segera menemukan daratan, petualangan 100 hari ini mungkin akan berakhir sebelum sempat dimulai. Aku cuman bolak-balik aja terus di lautan luas ini, entah sudah berapa lama. Matahari pun hampir terbenam dan aku mulai takut kalau nanti ada zombie trident. Jadi aku punya ide buat mendayung lurus ke arah matahari terbenam. Dan akhirnya aku menemukan sebuah daratan yang kebetulan banget adalah sebuah village. Aku beruntung di hari pertama aku tidak jadi santapan zombie laut. Aku mendarat di village dan segera mencari tempat buat tidur. Aku mencoba masuk ke rumah pertama dan ternyata sudah ada villager yang menempati kasurnya. Aku mampir ke rumah lainnya dan ternyata sama aja, ada isinya semua. Akhirnya aku nggak tidur di malam pertama dan cuma bisa menyaksikan matahari terbit di pagi hari. Di pagi harinya aku melihat siluman tulang kena azab dan menghilang jadi abu. Terus aku lanjut gelut sama creeper. Lalu aku makan kentang rebus hasil minta ke villager. Aku lanjut jalan dan nemu bocil villager yang kita namain aja si Entong. Terus aku juga ketemu kura-kura dan iron golem. Lalu aku lanjut berkeliling desa buat looting beberapa item yang mungkin berguna nanti. Ada bandel dan apple, lumayan daripada kentang busuk. Aku lanjut looting lagi, tapi zong kosong terus. Lalu aku menebang pohon buat persediaan kayu. Dan gak lupa aku ambil saplingnya buat aku tanam lagi. Lalu aku nemu tebu yang juga siapa tahu berguna nanti. Dan aku langsung investasi dengan cara menanam ulang tebunya. Lalu aku lanjut looting lagi dan dapat cukup banyak roti. Aku juga menanam pohon yang tadi aku tebang. Lalu karena aku rasa sudah saatnya buat mining, jadi aku bikin jalur mining bertangga ke bawah. Di saat mining, aku nemu coal yang sangat berguna buat penerangan dan bahan bakar. Lalu dapat juga copper dan juga iron. Pas aku kembali ke atas, ternyata sudah malam dan aku langsung dihadang sama siluman tulang pembawa panah yang menyerangku. Akhirnya aku terpaksa mundur dan bermalam di bawah tanah dulu sambil nunggu pagi. Keesokan harinya, aku buka batu yang nutupin tempat miningku dan melihat para monster lagi kena azab, termasuk si tulang pembawa panah tadi. Lalu aku langsung aja membakar ore-ore yang aku dapetin dari mining sebelumnya. Sambil nunggu, aku berenang di laut terdekat buat ngambil kerupuk laut. Nantinya kerupuk laut ini bisa aku makan atau dijadiin bahan bakar sementara. Lalu aku lanjut ngecek pembakaran oreku yang tadi, dan aku langsung bikin iron pickaxe dan peralatan iron lainnya. Aku juga bakar beberapa kerupuk lautnya biar bisa diolah nantinya. Akhirnya di sini aku berhasil dapat full copper armor buat perlindungan sementara ini. Aduh gantengnya. Lalu karena aku sudah punya shears, aku ambil bulu-bulu domba buat aku jadiin kasur. Setelah itu, aku langsung masuk ke rumah yang kosong dan aku rapihkan buat dijadiin tempat tinggal sementara.
Aku juga menghias sedikit rumah kecil ini pakai lampu lantern. Aduh. Malamnya aku nggak langsung tidur, tapi aku bakar kerupuk laut yang tersisa pakai smoker supaya prosesnya lebih cepat. Pagi harinya, aku menebang pohon yang aku tanam beberapa hari yang lalu. Aku juga memanen tebu yang sempat aku tanam. Lalu di sini aku merapihkan tempat pembakaranku. Aku pindahin ke depan rumah supaya lebih gampang dipakainya. Lalu aku ambil air buat bikin ladang gandum dan mulai bercocok tanam dengan mencangkul tanah. Lalu di sore harinya aku ketemu sama tetanggaku yang kita namain aja Pak Bambang. Keesokan harinya, aku merapihkan gundukan tanah di depan rumahku biar kelihatan lebih rapi dan estetik. Lalu aku mulai beternak domba karena siapa tahu nantinya aku pengen makan daging domba. Kedua domba itu aku kasih nama Wiwi dan Wowo. Nggak lupa juga aku kasih penanda nama di atas pintu rumahnya Pak Bambang. Nggak lupa juga aku kasih kasur di dalam rumahnya Pak Bambang biar dia tidurnya nyenyak. Pas malam harinya, aku ngeliat si tulang pembawa panah yang dihantam sama Iron Golem. Keesokan harinya, aku bawain bunga buat si Iron Golem sebagai tanda terima kasih karena udah jagain desa ini dengan aman. Terus aku ngeliat ada Iron Golem lain yang lagi terjebak di dalam lubang. Lalu aku ledekin dia dengan makan kerupuk laut di depannya. Dan saat aku sedang jalan-jalan santai di sini, aku ketemu villager farmer yang kocak banget, jadi aku namain aja dia Pak Udin. Lanjut, aku bikin atap dari batu buat tempat miningku, sekalian aku kasih tangga juga. Ya walaupun udah hampir malam, untungnya aku masih sempet buat tidur. Keesokan harinya, aku lanjut mining lebih dalam lagi demi nyari diamond. Dan tiba-tiba di sini aku nemu lubang misterius yang sangat mencurigakan. Akhirnya, aku memberanikan diri buat turun. Dan ternyata di bawah sini banyak banget iron. Usut punya usut, ini adalah jalan menuju mineshaft yang ukurannya cukup besar. Tapi sebelum masuk ke mineshaft, aku sempat dihadang lagi sama si tulang pemanah. Belum sempet aku heal darah, tiba-tiba muncul zombie bocil yang gesit banget nyerang aku. Asli, di sini kocak banget karena aku hampir aja meninggoy gara-gara panik lawan zombie bocil itu. Biar tenang, aku tutup dulu sementara jalan menuju main shaft supaya monster-monster nggak masuk ke area miningku. Lalu aku lanjut ambil iron yang tadi aku temuin. Baru setelah itu, aku beraniin diri masuk ke main shaft sambil lawan lontong ijo. Buat naik ke area main shaft yang lebih tinggi, aku manfaatin air terjun yang ada di sana. Di dalam sini, aku nemu spider cave spawner. Langsung aja aku pasang obor terakhirku di situ biar spawnernya nggak aktif. Karena stok oborku udah habis, aku mutusin buat pulang dulu. Lalu di saat jalan balik, malah sempet dikejar-kejar lagi sama siluman tulang. Oh iya, ini karena aku pakai replay mode, makanya kelihatan terang gini ya guys. Padahal kalau main langsung, aslinya gelap banget. Aku kembali ke permukaan dan langsung ngerapihin isi inventory. Barang-barang hasil mining tadi aku susun biar nggak berantakan.
Nggak lupa aku bakar lagi ore-ore yang aku dapet. Sambil nunggu matang, aku nanam bibit lagi di sawah biar stok roti aman terkendali. Keluarga Wiwi dan Wowo juga aku kasih makan biar makin harmonis. Habis itu aku tidur. Dan besoknya aku nemu labubu di sekitar desa. Langsung aku angkut aja, siapa tahu nanti butuh buat hiasan atau makanan. Pas jalan pulang, aku malah lihat pemandangan aneh. Ada gerombolan villager lagi asik main hujan-hujanan sambil nontonin temennya yang kejebak di botku. Jadi karena baik hati, aku nolongin dia biar bisa ngerumpi bareng temen-temennya sambil kehujanan. Karena aku bukan kaum mereka, mending aku lanjut mining lagi. Misi utama hari ini adalah mencari diamond. Saat aku coba mining lagi, aku malah dengar suara berisik rombongan zombie. Feelingku sih ini zombie spawner. Aku coba habisin beberapa zombie dulu biar nggak makin rame. Dan bener aja, ternyata emang ada spawnernya. Karena masih ada satu yang ganggu, jadi aku kabur dulu, takutnya dia nanti bawa kawan. Begitu situasi aman, aku langsung looting chest di sana. Dan isinya, ada diamond sih, tapi bentuknya horse armor. Terus di chest satunya cuma ada music disc doang yang menurutku lumayan berharga. Aku balik lagi ke area main shaft dan harus duel lagi sama dua siluman tulang, mana aku hampir aja meledak bareng lontong ijo. Lanjut gelut lagi dan lagi-lagi aku hampir meledak. Untung aja aku pakai copper armor, kalau enggak aku udah jadi perkedel. Di sini aku nemu blok yang lumayan langka, yaitu block of raw iron. Aku lanjut naik lagi ke bagian atas main shaft sambil ngejatuhin lontong ijo yang ganggu. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba, aku nemu diamond. Walaupun cuma dapat 2 biji, setidaknya pecah telur lah ya. Nanti kita cari lagi. Aku juga sekalian ngambilin redstone, lalu juga gold. Aku juga ambil iron, dan mungkin aku juga ambil rel kereta yang bertebaran. Aku lanjut mining lagi sampai nemu diamond untuk kujadikan armor nantinya. Dan aku malah ketemu spider spawner lagi. Aku rasa stok keberuntunganku buat hari ini udah habis. Jadi aku mutusin buat naik ke atas sambil kejedot batu. Pas sampai di atas, aku kaget bukan main. Ternyata desa lagi diserang sama rombongan mas-mas galak. Langsung aja aku pasang badan buat bantu pertahanan desa. Aku jadi kepikiran gimana nasib Pak Udin. Karena jarakku jauh dari rumah Pak Udin dan aku udah dihadang duluan sama 2 villager di depan rumahku sendiri, jadi aku nggak bisa langsung ke rumahnya Pak Udin. Pas mau ke sana, aku lihat rumahku malah dimasukin villager. Jadi aku amanin mereka dulu, sekalian juga buat rumah si Bambang. Tapi sedih banget, sepertinya aku telat nyelamatin Pak Udin. Aku lari ke tengah desa, duel sama satu mas-mas galak. Terus nemu satu lagi ngumpet di dalam rumah warga. Langsung aku bunyiin lonceng peringatan biar semua waspada. Sampai malam pun tawuran ini belum beres. Aku malah dikejar-kejar sama geng kapak. Karena bajuku masih koper, akhirnya aku memilih lari. Dan aku pakai jurus manjat buat habisin mereka satu-satu.
Begitu serangan selesai, aku malah ketemu ada satu nitwit yang dari tadi santuy banget di luar rumah sambil mandangin laut. Ajaibnya dia selamat-selamat aja dong. Besok paginya semuanya terasa sepi. Pak Udin yang tadinya bertani sekarang sudah tiada. Villager yang nyangkut di botku juga sudah tiada. Dan Iron Golem yang waktu itu ingin kuberikan bunga juga sudah hancur. Ya, sedih sekali rasanya desa ini tidak bisa kulindungi semuanya. Tetapi setidaknya ada Pak Bambang yang masih hidup. Dan juga ada satu villager yang kemarin masuk ke rumahku, kita sebut saja dia si Juki. Lalu aku lanjut menebang pepohonan sampai hari menjelang malam. Tujuanku adalah membuat pohonnya menjadi stik kayu. Sebelum malam datang aku ke rumah Pak Bambang untuk mengganti jobnya menjadi Fletcher yang ternyata Bambangnya gak ada. Dan yang ada malah si Juki yang lagi tidur. Dan ternyata saat aku keluar rumah, si Bambang malah masuk dan tidur. Jadi aku bangunin dia dan menjual semua stik kayu yang aku punya. Kayu demi kayu ku jual ke Bambang. Semalaman suntuk aku mengganggu malamnya Pak Bambang demi dapat emerald. Lalu besoknya aku sudah pasti menebang kayu lagi. Tentu saja sampai sore lagi, lalu jual stik kayu lagi, tebang lagi, dan jual stik kayu lagi. Yap, begitu terus sampai beberapa hari aku tidak tidur-tidur. Dan di suatu malam, aku mendapatkan setengah iron armor dari si Juki. Lalu aku lanjut beli lagi, supaya dia cepat naik level. Tujuanku adalah agar si Juki ini mau jual full diamond armor kepadaku. Sampai akhirnya setelah perjuangan panjang, aku dapat setengah diamond armor, yaitu sepatu dan celana dengan enchantment yang gak main-main. Aku langsung gercep turun lagi ke dalam tempat mining buat nyari lava. Rencananya mau bikin nether portal menuju alam baka. Pas aku udah ketemu obsidian, aku baru sadar kalau pickaxe-ku masih iron. Mana bisa buat ngambil obsidian. Jadi mau gak mau aku harus angkut lavanya pakai ember satu persatu. Masalahnya lokasi aquifer lava ini jauh banget. Kalau bolak-balik terus bisa kepanjangan durasi videonya. Jadi aku skip aja dan langsung ke proses pembuatan portalnya. Di sini aku pakai teknik tuang lava terus disiram air biar langsung jadi obsidian di tempat. Jadi tanpa tools diamond pun aku tetap bisa gas ke alam baka. Begitu sampai di sana, keberuntungan emang lagi berpihak kepadaku. Lokasi portalku deket banget sama yang aku butuhin, yaitu Nether Fortress. Tanpa basa-basi, aku langsung cari blaze buat dapetin blaze rod. Awalnya emang susah banget, karena aku belum punya fire resistance. Walaupun udah pakai setengah diamond, tetep aja kalau kena api ya kebakar. Pas lagi asik jalan-jalan, malah ketemu dua siluman tulang kakak beradik yang kayaknya mau minta tanda tanganku. Karena males dikejar-kejar, aku tutup aja jalannya pakai tanah. Tapi baru aja ditutup, tiba-tiba ada blaze yang nembakin aku dari arah lain. Pas aku samperin blaze-nya, ternyata dia bawa kawan. Jadi aku pakai teknik andalanku, yaitu pasang tanah biar mereka deketin. Lalu kalau udah deket, tanahnya aku hancurin biar mereka jatuh ke bawah. Sekarang dia tinggal sendirian, aku langsung lawan blaze-nya. Tapi malah Zonk nggak dapet apa-apa. Pas lagi asik looting chest, tiba-tiba ada yang manah aku, entah dari mana. Aku coba kabur dulu dan ternyata adalah si tulang pemanah. Aku duel sambil dihalangin siluman ibab. Dan pada akhirnya si tulang berhasil aku bun-bun. Setelah dapat cukup blaze rod, aku lanjut cari ender pearl di warped forest.
Aku pakai cara paling gampang lawan Enderman, karena kalau udah masuk perahu, dia nggak bakal bisa teleport kemana-mana. Merasa item yang kubutuhkan udah cukup, aku mutusin buat pulang. Tapi perjalananku nggak mulus karena dikejar piglin yang manahin aku dari belakang. Untungnya aku sempat masuk ke portal sambil ngumpet dikit. Pas balik ke desa, aku langsung fokus naikin level si Juki lagi, supaya dia mau buka stok diamond armor sisanya. Aku jual-jualin lava sama besi ke dia, sampai akhirnya kebuka juga. Tapi masalahnya, emeraldku kurang buat beli chestplate, jadi baru dapat helm diamond doang. Capek ah. Jadi aku kerja rodi dan banting tulang keliling ke semua villager yang tersisa, cuma buat cari tambahan emerald. Dan setelah perjuangan panjang, akhirnya aku berhasil dapat full diamond armor dari si Juki. Sangat mantap sekali. Setelah itu, aku langsung gercep nyiapin makanan dan juga beberapa item penting yang bakal aku butuhin nanti. Dan saat semuanya siap, aku bikin Ender Eye dan langsung aku lempar buat nyari tahu di mana lokasi Stronghold. Aku naik ke boat dan memulai perjalanan yang sesungguhnya. Setelah mengarungi lautan, aku nemu daratan yang luas banget, yaitu biome hutan taiga. Aku mendaratkan perahu dan lanjut jalan kaki. Di tengah jalan, aku ketemu wolf. Tapi sayang banget, aku lupa bawa tulang. Padahal sebelumnya aku hobi banget gelut sama siluman tulang. Terpaksa deh, kali ini belum bisa jinakin dia dulu. Pas sore hari, aku mutusin buat tidur di atas pohon. Baru aja merem, tahu-tahu langitnya langsung berubah, jadi pagi lagi. Aku hancurin kasur, terus lempar Ender Eye, dan ternyata masih jauh guys. Di sini, pas aku lempar lagi di dekat sungai, Ender Eye-nya malah mengarah ke bawah. Ini pertanda kalau aku udah hampir sampai. Aku langsung mulai gali tanah ala-ala mining ke bawah. Begitu udah cukup dalam, bener aja aku nemu stronghold-nya. Aku sempat mampir dulu ke perpustakaan Stronghold. Siapa tahu ada buku enchantment yang bagus. Tapi karena nggak nemu apa-apa, aku lanjutin perjalanan nyari portal The End. Pas sampai di depan portal, aku langsung dihadang sama pasukan ikan sapu-sapu. Nggak pakai lama, langsung aku hancurin aja spawnernya biar nggak berisik. Satu persatu Ender Eye aku pasang ke frame portal, dan disinilah pertarunganku yang sebenarnya dimulai. Jangan lupa pencet tombol like-nya supaya aku bisa menang lawan naga. Di sini aku harus fokus lawan naga sambil jaga pandangan biar nggak tatap-tatapan sama Enderman. Takutnya mereka salah paham, dikira aku mau mengajak kenalan. Aku mulai manjat pilar buat hancurin end kristal, tapi sialnya aku terpental jatuh gara-gara kepakan sayap naga. Di sini aku mulai panik karena tiba-tiba ada Enderman yang nyerang. Langsung aku tumpahin air biar dia nggak bisa deketin dan aku bisa sempetin heal. Pas lagi di atas, aku lihat semburan naga lewat di depan muka, lalu aku lanjut panahin end kristal. Sambil jaga jarak, aku panahin end kristal yang lain dari bawah. Kebetulan banget, naganya lagi parkir di tengah. Aku langsung teleport pakai Ender Pearl buat deketin dia. Aku hit dia dari bawah kepalanya walau cuma pakai pedang iron. Tiba-tiba aku terpental jauh. Aku coba balik lagi, tapi karena lupa heal, aku malah teleport sia-sia dan terpental lagi. Aku juga sempat diganggu lagi sama si Enderman, akhirnya aku milih bertahan dulu. Pas lagi sibuk heal, aku lihat ada jigong yang meledak di atas. Habis itu, aku fokus panahin naganya dari bawah sambil ngehindarin semburan mautnya.
Pas naganya parkir lagi, aku nggak buang waktu. Langsung aku teleport dan hajar naganya habis-habisan. Dan akhirnya di sini aku menang, Ender Dragon akhirnya tumbang dan aku langsung dihujani oleh XP. Tapi aku di sini nggak mau langsung pulang gitu aja. Aku punya rencana besar, yaitu mencari sayap Elytra. Lalu aku langsung coba masuk portal kecil, dan ketika aku sampai di seberang, ternyata isinya cuma lubang void yang gelap gulita. Singkat cerita, aku mulai kehabisan stok batu buat jalan, jadi aku nambang batu kuning ini dulu buat jaga-jaga. Aku juga sempetin ngambil chorus fruit yang tumbuh di sana. Setelah menempuh perjalanan ribuan blok yang melelahkan, akhirnya aku nemu NCT. Aku langsung baku hantam sama Shulker. Lalu di tengah duel, tiba-tiba ada Enderman yang mau ikutan main juga. Untungnya, aku udah kuat karena pakai full diamond armor. Aku lanjut naik ke atas dengan bantuan efek melayang dari Shulker buat looting chest. Isinya gila, mantap banget. Tapi karena di sini nggak ada endship-nya, aku mutusin buat pindah nyari NCT lain yang ada kapalnya. Singkat cerita, aku menemukan NCT lain. Setelah ribuan blok, disinilah NCT yang memiliki endship yang aku inginkan. Tiada lain tiada bukan adalah karena Elytra yang ada di dalamnya. Aku langsung serbu masuk dan dibantu Shulker buat naik ke atas. Pas aku nemu chest, langsung aja aku ambil isinya. Lalu setelah bermain-main dengan Shulker tadi, aku sampai di bagian endship dan dihadang sama satu Shulker lagi. Langsung aja aku sikat pakai pedang baruku yang OP. Aku juga ambil semua isi chestnya dan ini dia yang aku cari-cari selama ini, yaitu sayap Elytra. Tapi disinilah kekonyolanku terjadi. Aku baru sadar kalau aku lupa bikin roket. Jadi ya, Elytraku cuma jadi pajangan, nggak bisa langsung dipakai terbang sekarang. Alhasil aku pulang pakai cara manual. Aku melayang lagi kena tembakan Shulker. Lalu aku lanjut jalan kaki dan makan chorus fruit biar bisa langsung teleport turun ke bawah. Dengan hati yang tertawa tapi terluka, aku dapat lootingan mantap dan Elytra, ya walaupun gak bisa langsung aku pakai. Aku lanjut pulang sambil lari dan juga dikejar-kejar Enderman yang masih baper. Sebelum masuk portal pulang, aku sempetin dulu ngambil beberapa obsidian buat dibawa balik ke dunia asal, siapa tahu aku mau pakai nantinya. Saat perjalanan pulang ke desa, langit di tengah hutan sudah mulai sore. Aku langsung naik ke kapalku dan kembali berlayar membelah lautan untuk menemui desa kesayanganku. Di tengah laut kali ini, cuaca lagi nggak bersahabat. Hujan turun deras banget dan suasana jadi gelap mencekam. Tapi mentalku yang pemberani nggak akan goyah. Begitu sampai di desa, aku nggak sabar buat ngetes pedang baruku. Dan kebetulan ada lontong ijo yang lewat, langsung aja aku kasih paham. Nggak cuma itu, para siluman tulang yang menyambut kepulanganku pun langsung aku bantai habis pakai pedang baru ini. Keesokan harinya rasanya bahagia banget, beban berat sudah hilang karena aku berhasil mengalahkan Ender Dragon. Sekarang saatnya aku fokus membangun rumah untukku sendiri dan menghias sedikit bangunan agar terlihat lebih gagah. Dulu aku hanyalah orang asing yang terombang-ambing di tengah lautan luas tanpa harapan. Namun kini, lautan yang pernah mengasingkanku telah membawaku menjadi pelindung bagi mereka yang lemah. Dari deburan ombak yang sunyi, aku berdiri tegak menjadi penjaga desa ini. Setiap blok yang kususun adalah bukti bahwa keberanian bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Perjalanan ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal menemukan rumah di tempat yang paling tidak terduga. Itulah kisah 100 hariku di Minecraft. Terima kasih buat kalian yang sudah menemani perjalananku. Dari hari pertama yang cuma modal perahu kayu sampai bisa jadi seperti sekarang.
Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan petualangan seru aku berikutnya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.